Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, coba sekarang Bapak dan Ibu sentuh dahi, leher belakang, serta telapak tangan masing-masing, lalu rasakan suhu raganya pelan-pelan. Apakah belakangan ini tubuh Bapak dan Ibu sering mendadak meriang, kedinginan, gemetaran di balik selimut, ulu hati terasa mual, hingga seluruh persendian terasa pegal linu, seperti dilintasi beban berat? Banyak orang tua di luar sana yang nekat menelan berbagai pil kimia tanpa takaran jelas, lalu berakhir merintih kesakitan karena ulu hatinya memekik perih dan lambungnya terbakar. Melihat kawan-kawan lansia lain mengalami penderitaan hebat akibat meriang menahun dan suhu tubuh naik turun, Bapak dan Ibu tentu merasa cemas dan berniat pasrah begitu saja, bukan? Namun, jangan buru-buru patah semangat. Ternyata, jika kita tahu trik meracik dan tidak salah mengolahnya, siung bawang merah dapur yang murah meriah ini justru berbalik 100% menjadi keajaiban penurun demam dan pembersih sirkulasi paling dahsyat dari alam. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit, dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik resep tradisional ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti, karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro serta teknik pengolahan yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Tolong ketik di kolom komentar di bawah, apakah Bapak dan Ibu saat ini sedang mengalami keluhan meriang atau badan pegal kedinginan? Tekan tombol subscribe sekarang juga, sebagai bukti komitmen tulus Bapak dan Ibu untuk konsisten menjaga raga, tetap bugar, dan bersahabat dengan alam di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa keluhan meriang dan demam terasa sangat menyiksa, serta membuat raga kaku di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, sistem pengatur suhu tubuh di otak serta daya tahan pembuluh darah kita secara biologis akan merosot drastis. Penurunan fungsi ini membuat saluran sirkulasi lansia sangat peka terhadap perubahan cuaca, mudah terinfeksi kuman, dan memicu ketegangan pada dinding pembuluh kapiler. Coba bayangkan pembuluh darah dan jaringan saraf Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah jaringan pipa air tua yang mendadak menyempit kaku akibat terpaan angin dingin. Ketika pembuluh darah di bawah kulit menegang rapat, panas tubuh kotor tertahan di dalam raga, membuat suhu inti memuncak panas, namun telapak tangan dan kaki justru terasa membeku kedinginan. Gesekan ketegangan ini memicu refleks menggigil berantai, membuat punggung terasa kaku, serta dada terasa sesak tidak nyaman. Proses peradangan penyebab meriang ini berjalan sangat cepat dan menekan pertahanan raga orang tua kita. Tumpukan zat radikal bebas dan sisa peradangan dari kelelahan harian akan mengikat jaringan dinding pembuluh, membuat sirkulasi darah kehilangan kemampuan alaminya untuk merelaksasi. Penurunan kelenturan ini memaksa jantung dan otot-otot paha bekerja ekstra keras, memicu rasa pegal linu yang amat sangat di seluruh persendian. Kondisi meriang yang tak kunjung reda ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar kepala dan dada dipaksa menahan beban ketegangan suhu yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasukan oksigen akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas, sisa metabolisme menjadi tertahan, dan rasa lemas lunglai mulai melanda seluruh anggota raga sepanjang hari. Rasa takut suhu tubuh makin memuncak, cemas akan bahaya komplikasi organ dalam, atau takut luar biasa pada ancaman terbaring tak berdaya ini, secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena aktivitas harian terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh raga, kemandirian bergerak, serta kedamaian batin bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa siung bawang merah murni sesungguhnya menyimpan kandungan senyawa sulfur aktif berupa alisin, quercetin, serta minyak atsiri aromatik yang amat pekat di dalam sirkulasi darah raga kita. Gugusan antioksidan quercetin ini
bertindak sebagai zat pereda demam alami yang secara aktif melebarkan pembuluh darah tepi, melancarkan keluarnya keringat kotor, serta menenangkan pusat pengatur suhu di otak. Proses pembaluran luar atau penyeduhan bening porsi mikro merupakan trik ajaib untuk memanfaatkan minyak atsiri bawang merah agar ramah bagi raga lansia. Uap hangat dan resapan minyak alaminya bekerja sangat cepat, merelaksasi otot-otot yang tegang, membilas ampas peradangan, serta mengembalikan kehangatan alami pada telapak kaki. Inilah alasan mengapa resep bawang merah dapur sangat atau amat mujarab dan aman jika digunakan secara bijak. Keunggulan lain dari penggunaan bawang merah yang tepat ini adalah kemampuannya dalam melancarkan sirkulasi darah tanpa memberatkan kerja ginjal. Namun, bahayanya ada pada konsumsi bawang merah mentah secara berlebihan saat perut kosong. Jika mengolahnya salah atau dimakan mentah-mentah dalam porsi besar, zat sulfur yang terlalu tajam justru akan mengiritasi dinding selaput perut dan memicu rasa perih mual membara di ulu hati lansia. Bagi bapak dan ibu yang ingin mendapatkan bawang merah segar murni berkualitas tinggi dari petani lokal, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, bapak dan ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar agar keutuhan kandungan quercetin di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita sehari-hari. Pastikan bapak dan ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah siung bawang merah yang kulit arinya merah segar kencang, padat keras saat ditekan, tidak bertunas, dan tidak berbau membusuk. Bawang merah berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasukan zat penurun panas yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi terapi herbal tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan teknik mengolah bawang merah paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi bawang merah di pagi hari akan memicu rasa perih di ulu hati atau kembung. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada penggunaan terapi luar balur, perebusan bening, porsi mikro, perpaduan jahe, serta ketepatan porsi yang sangat terukur. Untuk memulai terapi internal ini, bapak dan ibu hanya memerlukan 2 siung bawang merah murni dan 1 ruas jahe emprit yang digeprek. Kupas bersih bawang merah, iris tipis-tipis, lalu rebus bersama 300 ml air bersih dan jahe di dalam panci selama 8 menit hingga airnya berubah menjadi bening kekuningan. Sajikan air rebusan bening hangat ini dalam porsi mikro, yaitu sekitar 100 ml saja sesudah sarapan pagi. Sajikan air rebusan bening ini bersama setengah sendok teh madu murni untuk menjaga kenyamanan perut. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi atau sore hari sesudah bapak dan ibu menyantap makanan secara tenang di rumah. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat agar proses penyerapan zat quercetin dan pelancar sirkulasi di dalam dinding usus halus berjalan dengan sangat lancar tanpa menimbulkan efek samping. Apabila bapak dan ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian air rebusan bawang merah bening ini dapat digantikan sepenuhnya dengan metode terapi balur luar. Perpaduan parutan bawang merah dan sedikit minyak kelapa hangat yang diusapkan ke leher dan punggung akan melapisi kulit lansia, memberikan rasa hangat yang meresap halus, sehingga raga terasa teramat nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau rasa perih ulu hati. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Terapi nutrisi alami ini merupakan pendukung kesehatan harian dan bukan pengganti penanganan spesialis. Bagi bapak dan ibu yang mengalami demam tinggi memuncak di atas 38 derajat Celcius, atau penderita gagal ginjal stadium akhir, tolong tunda dahulu terapi ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Anda. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda,
sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan bawang merah, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Rebus 5 siung bawang merah yang dimemarkan korsor, beserta kulit arinya, bersama 2 ruas jahe dan 2 sendok makan garam krosok. Murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom. Lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit, secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri bawang merah dan jahe ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memulihkan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki naik menuju ke betis dan dada, manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir, mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat bawang merah dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan endapan kotor yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori-pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan demam. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat
pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa ampas kotor keluar melalui saluran pembuangan. Tanpa air yang cukup, nutrisi penurun panas akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul quercetin, bawang merah, menuju ke sel-sel penyering di dalam pembuluh darah dan seluruh jaringan raga. Dengan begitu, proses pembersihan racun peradangan dan penyehatan sirkulasi dapat berjalan 2 kali lebih cepat. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari sari bawang merah murni langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme, keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi bawang merah bening ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang melegakan raga akan dipetik secara luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih sirkulasi alami yang secara bertahap menetralkan peradangan di saluran darah, pembuluh darah di dada, punggung, dan kaki yang tadinya kaku akan kembali menjadi lapang, lega, dan alirannya lancar. Kelancaran sirkulasi dan lapangnya pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah, dengan pasokan oksigen menuju otak dan jantung yang selalu terpenuhi lancar. Tingkat keseimbangan dan kekuatan raga Bapak dan Ibu saat beraktivitas harian akan meningkat tajam, sehingga bahaya pusing mendadak atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil tanpa terhalang rasa cemas akan meriang. Keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Sirkulasi yang lancar dan raga yang bebas dari rasa kedinginan ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan. Namun pasti, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan serangan meriang yang membelenggu raga. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan suhu tubuh, kandungan vitamin C, zinc, serta antioksidan kompleks di dalam bawang merah dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami
yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, suhu tubuh yang terawat stabil bebas dari meriang dan pegal linu, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia. Melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi air rebusan bawang merah bening dosis mikro adalah di pagi hari, sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada, bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan. Dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, air rebusan bawang merah bening ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat direbus di dalam panci. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati minuman herbal ini dalam kondisi hangat, suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan jahe dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Sembuhkanlah meriang dan hilangkanlah rasa pegal kedinginan dari raga orang tua kami. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya, Dr. Irfan Ali, di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Tuliskan pengalamannya di kolom komentar di bawah jika Bapak dan Ibu sudah mulai merasakan perubahan fisik sesudah mempraktikkan ikhtiar ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.